Selamat pagi, salam sejahtera, shalom untuk semua orang. Selamat beraktivitas. Hari ini saya bicara tentang 3 in 1. Bagi kita yang tinggal di seputaran Jakarta atau pernah melintas di jalanan ibu kota, tentu tidak asing lagi dengan istilah 3 in 1. Di mana pada jam-jam tertentu di kawasan tersebut diberlakukan aturan mobil berpenumpang minimal 3 orang. Dalam 1-2 bulan terakhir pembahasan 3 in 1 yang mulai diberlakukan kembali menjadi topik karena adanya uji coba yang pada akhirnya diputuskan resmi diberlakukan pada waktu yang dibutuhkan oleh pemerintah. Apa kaitannya 3 in 1 dengan bahan renungan hari ini? Tentu saja 3 in 1 dalam lalu lintas ini sama sekali tidak ada kaitannya dengan apa yang akan saya bicarakan hari ini. Dalam iman Kristen, kita juga mengenal hal semacam 3 in 1 ini, yang lebih kita kenal dengan Trinitas atau Tritunggal, yaitu doktrin iman Kristen yang mengakui satu Allah yang esa, namun hadir dalam 3 pribadi. Allah, Bapa, dan Anak, dan Roh Kudus, di mana ketiganya adalah sama esensinya, sama kedudukannya, sama kuasanya, dan sama kemuliaannya. Ketika kita merayakan minggu-minggu Trinitas yang dirayakan biasanya dalam 1 minggu setelah hari raya Pentakosta, seluruh perayaan pada masa minggu Trinitas sampai minggu Kristus Raja, 1 minggu sebelum minggu Advent, itu diresapi oleh misteri dan keagungan Allah Trinitas yang menyatakan dirinya sebagai Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Melalui minggu-minggu Trinitas, gereja menegaskan kesaksian imannya bahwa seluruh karya Allah yang menciptakan, yang memelihara, yang menyelamatkan, dan membaharui didasarkan pada tindakan Allah yang menyatakan dirinya sebagai Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Karya penciptaan alam semesta, bumi dan segala isinya bukan hanya karya Yahweh Sang Allah Bapa, tetapi juga karya Bapa, Anak, Roh Kudus. Demikian pula karya keselamatan dan penebusan bukan hanya karya Kristus Sang Anak Allah, namun juga karya Allah Trinitas. Pembaharuan oleh Roh Kudus adalah juga karya Allah Trinitas. Pemahaman Trinitas kerap kali menjadi pengajaran yang membingungkan, karena kerap kali didasarkan pada pola pendekatan filosofis yang spekulatif. Mungkin
kita pernah mendengar orang yang menjelaskan konsep Allah Tritunggal dengan membandingkannya dengan matahari, yang terdiri dari matahari itu sendiri, sinar matahari, dan panas matahari. Atau dengan sebuah segitiga, di mana Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus menempati masing-masing sudut, namun tetap dalam satu segitiga. Atau penjelasan Trinitas sebagai H2O, rumus molekul air, yang dapat hadir berupa air, dapat hadir berupa es, dan berupa uap. Bahkan ada yang mencoba menjelaskan bahwa Trinitas adalah sebuah kopi, susu, dan gula, yang akhirnya menjadi kopi susu yang manis di dalam satu gelas. Penjelasan yang menggunakan analogi ini memang ada benarnya, namun sebenarnya tidak cukup, sehingga sangat sulit diterima oleh mereka yang belum memahami ini. Apalagi dengan perkataan pokoknya percaya saja. Ini juga tidak dapat memuaskan orang yang bertanya kepada kita. Jadi jika ada orang yang bertanya apa dasarnya kita percaya pada Allah Tritunggal, sebaiknya kita katakan karena Allah melalui Yesus menyatakan dirinya sendiri demikian. Dan hal ini kita ketahui dari Alkitab. Dalam Yohanes 14 ayat yang ke-9 dan 10, Yesus berkata, "Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya." Saudaraku yang diberkati Tuhan, melalui pernyataan Allah yang khusus di dalam Kristus, misteri Allah sebagai Bapa, Anak, Roh Kudus dinyatakan dalam karya keselamatannya di tengah-tengah kehidupan umat. Relasi Allah sebagai Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang saling mengasihi menjadi landasan relasi umat dengan sesama yang berbeda-beda dan yang beragam. Perbedaan dan keragaman dalam kehidupan bersama harus disikapi melalui model relasi kasih Allah Trinitas. Sehingga di dalam iman kepada Bapa, Anak, Roh Kudus, setiap umat menghadirkan keselamatan, damai sejahtera, keadilan, dan keutuhan ciptaan Tuhan. Demikian renungan singkat hari ini. Selamat beraktivitas. Hormat bagi Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Salam.